Sahabat sehat Indonesia, mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Mendambakan keluarga sehat sangatlah penting bagi semua orang, baik sehat secara fisik maupun non-fisik, karena sehat itu sendiri adalah harta yang sangat mahal harganya. Sebagai informasi atau edukasi kesehatan bersama pakar pengobatan herbal Indonesia, berikut ini kami persembahkan Bincang Sehat spesial untuk Anda, dipersembahkan oleh STG Herbal Probio Indonesia. Selamat mendengarkan. Kita berjumpa kembali di program acara Bincang Sehat bersama STG Probio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat sehat Indonesia, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan pada hari ini Anda semuanya sudah siap kembali mengikuti program acara Bincang Sehat bersama STG Probio. We love, we care, we share. STG Probio merupakan produk herbal plus probiotik alami yang manfaatnya sangat banyak sekali untuk kesehatan kita. Karena memang dari STG Probio ini terbuat dari bahan alami, mulai dari kulit manggis, ada daun ketepeng, akar pepaya juga ada di dalam STG Probio. STG Probio juga mengandung madu, sarang semut, air kelapa, dan pastinya dilengkapi dengan probiotik alami. Sehingga produk ini bisa menghasilkan produk yang sangat berkualitas 100% dan ini juga bisa membantu mengatasi berbagai macam penyakit yang kita derita tentunya. STG Probio sudah bersertifikat halal dari MUI dan pastinya STG Probio juga sudah berbadan POM ya. Sangat aman dikonsumsi baik untuk kita sendiri maupun juga pastinya untuk keluarga tercinta kita. Anak-anak, dewasa pastinya juga diperbolehkan untuk mengkonsumsi STG Probio. Nah, sahabat sehat Indonesia, seperti biasanya kali ini selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan berbincang-bincang seputar kesehatan, berbagi informasi kesehatan, dan seperti biasanya kita nanti juga akan bertanya-tanya bersama narasumber kita. Tidak asing lagi di ruang dengar Anda semuanya ya. Ada Mas Ali Mustafa yang senantiasa setia menemani kita semuanya. Dan hari ini nanti kita juga akan berbincang, bertanya, berbagi informasi, edukasi kesehatan bersama Mas Ali Mustafa ya. Khusus untuk hari ini kita akan membahas seputar gangguan fungsi hati. Ini nanti perlu atau banyak sekali yang akan kita bagi informasi kesehatannya kepada Anda semuanya. Baik, sahabat sehat Indonesia, langsung saja kita sapa untuk narasumber kita hari ini. Halo, Assalamualaikum Mas Ali Mustafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar Mas Ali Mustafa hari ini? Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi, menjumpai para pendengar setia di mana saja berada. Tentu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan tentu tetap strong. Iya. Nah, selalu ya kalau bersama Mas Ali itu strongnya tidak pernah ketinggalan. Iya, betul. Karena memang ini untuk memotivasi untuk sahabat sehat Indonesia semuanya Mas Ali ya. Oke, Mas Ali, kita hari ini tetap bertemu di program Bincang Sehat bersama STG Probio. Kalau misal kita ngomongin masalah gangguan fungsi hati, sebenarnya gangguan fungsi hati itu apa termasuk sama dengan penyakit liver Mas Ali? Ya, ini perlu saya sampaikan dulu ya untuk mukadimahnya ya terkait hati. Nah, jika organ hati ini bermasalah tentu akan bermasalah pula di semua lini karena hati sendiri memiliki begitu banyak tugas dalam tubuh kita. Dan hati merupakan pemain kunci dalam sistem pencernaan, juga setiap makanan, minuman, bahkan obat-obatan ataupun tanaman herbal atau apapun yang kita konsumsi akan melewati hati. Dan disinilah produksi zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh itu diproses. Nah, karena begitu banyaknya peran dari hati, maka organ hati ini termasuk organ vital yang tentu harus kita amankan dan harus kita jaga. Demikian. Oke, jadi bukan sakit hati ya? Iya. Beda loh
ya, sakit hati. Nah, Iya. ini gangguan fungsi hati berarti nanti kaitannya itu sangat erat dengan yang namanya liver, Mas Ali, berarti ya. Iya, jadi gini, gangguan fungsi hati ini bisa terjadi ketika organ hati mengalami mungkin kerusakan sehingga tidak dapat bekerja dengan baik. Gangguan fungsi hati ini bisa juga seperti liver, seperti hepatitis. Nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, karena memang kalau terkait dengan fungsi hati itu pun juga pastinya poin-poin pentingnya itu sangat banyak sekali. Iya. Dan memang juga harus kita bagi informasinya kepada Anda semuanya, sahabat sehat Indonesia. Karena memang kalau terkait dengan penyakit hati atau mungkin gangguan fungsi hati, kayaknya ini memang tidak semua narasumber, tidak semua berbicara tentang penyakit ini gitu Iya, ya, Mas betul. Ali ya. Padahal ini sangat penting karena vital, karena semua apa yang saya sampaikan tadi bahwa semua makanan, minuman dan apa saja termasuk obat ataupun vitamin pun semua Betul. diproses melalui hati dan disebarkan ke seluruh tubuh. Jadi masing-masing membutuhkan seperti itu. Betul sekali. Dan kalau memang kita kurang bersih, kurang menjaga kebersihan, ini pun nanti juga sangat berefek kurang baik sekali untuk hati kita. Iya. Makanya kita juga sering menginformasikan kepada Anda kalau kita mau konsumsi makanan, alangkah baiknya benar-benar kita sterilkan. Jadi buah harus dicuci dulu yang bersih gitu. Terkait dengan gangguan fungsi hati ini, Mas Ali ya, untuk gejala-gejala awal agar kita mengetahui kalau memang hati kita ini memang kurang berfungsi, ada gangguan fungsinya, itu bagaimana, Mas Ali? Gejalanya ya. Iya. Gejala-gejalanya ini seperti gangguan biasanya ya. Ini perut terasa penuh. Perut bisa membunjit, ini kalau sudah kronis, bahkan sering mual, muntah. Juga urusan nafsu makan mulai menurun, bahkan tidak ada nafsu makan. Gejala lain ini bisa juga kelihatan dari mata, bisa berupa mata mudah memar, kulit juga ada warna kekuning-kuningan, dan setelah itu bisa juga terkait gatal-gatal di kulit dan sebagainya ya. Ini seperti itu. Ini gangguan gejala-gejala secara umum saja seperti itu. Oke, harus ekstra waspada. Iya. Makanya betul. kita juga selalu menekankan kepada Anda, jangan lupa atau sesering mungkin kita harus cek kesehatan kita, baik ke puskesmas, ke dokter maupun ke rumah sakit, sekalipun kita tidak sakit. Iya. Nah, jadi- Bahkan lebih detailnya saja. Ini lebih detailnya ya. Misalnya ada bengkak-bengkak di tungkai kaki. Ini juga di perut, bahkan di tangan ya. Ini bisa juga karena fungsi hati. Termasuk warna urin lebih gelap. Kotoran juga bisa berwarna keputih-putihan atau seperti mencret putih seperti itu. Perlu diperhatikan kepada semuanya saja yang mendengarkan siaran ini bahwa kalau sudah bermasalah di fungsi hati ini segera dikondisikan seperti itu. Oke, karena memang nanti untuk sahabat sehat Indonesia, kalau kita memiliki gangguan fungsi hati, maka nanti efeknya itu banyak sekali di Iya. organ-organ tubuh yang lain. Macam-macam penyakit yang akan timbul disebabkan oleh gangguan komplikasinya hati. banyak Nah, loh, komplikasinya banyak. Ini makanya ini penting saya sampaikan di tema ini bahwa menjaga hati atau organ hati ini sangat penting, apalagi kita di kondisi zaman milenial seperti ini. Betul Ini bukan sekali. hanya sekedar menjaga pola makan, tapi pola pikir juga harus Betul sekali. diperhatikan. Oke, kalau kita membahas seputar pola pikir ini Mas Ali ya, karena memang penyebab penyakit yang paling utama itu biasanya adalah cara berpikir kita, dari pikiran kita. Jadi kalau kita itu sebenarnya sehat, kemudian pikiran kita terlalu dalam ya dalam memikirkan sesuatu atau mungkin masalah yang timbul dalam kehidupan kita, itu nanti untuk pengaruhnya pada kesehatan kita juga sangatlah besar Mas Ali ya. Iya, betul. Makanya dibikin slow. Iya. Dibikin betul. slow ya. Kalau memang kita memiliki masalah sesuatu hal, itu alangkah baiknya tidak terlalu ditinggi-tinggikan atau dibesar-besarkan. Iya. Kita bawa sedikit santai agar nantinya juga tidak berefek berkelanjutan di gangguan fungsi hati. Nanti Iya, juga ada betul. pengaruhnya dengan pikiran soalnya ya. So, hari ini untuk sahabat sehat Indonesia, pastikan Anda semuanya jangan beralih dari radio kesayangan Anda. Pastikan Anda tetap bersama Bincang Sehat bersama STG ProBio. We love, we care, we share. Sahabat sehat Indonesia, mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat.
Mendambakan keluarga sehat sangatlah penting bagi semua orang, baik sehat secara fisik maupun non-fisik, karena sehat itu sendiri adalah harta yang sangat mahal harganya. Sebagai informasi atau edukasi kesehatan bersama pakar pengobatan herbal Indonesia, berikut ini kami persembahkan Bincang Sehat spesial untuk Anda, dipersembahkan oleh STG Herbal Probio Indonesia. Selamat mendengarkan. Kita kembali lagi di Bincang Sehat bersama STG Probio. We love, we care, we share. Saya informasikan kembali sebelum kita berbincang langsung dengan narasumber kita terkait dari gangguan fungsi hati, bahwa STG Probio ini sekali lagi sudah bersertifikat halal dari MUI, kemudian juga sudah berbadan POM, dan yang pasti ini adalah best seller ya. Ini adalah produk herbal plus probiotik alami yang memang sangat bagus sekali dikonsumsi, tidak hanya untuk orang dewasa, tetapi untuk anak-anak ini pun juga sangat bagus sekali dikonsumsi. Dan Anda semuanya, sahabat sehat Indonesia, bisa mendapatkan produk ini STG Probio di agen-agen di apotek-apotek yang telah ditunjuk oleh STG Probio. Dan khusus untuk wilayah Jawa Timur, Anda bisa mendapatkan STG Probio di Kompleks Ponpes Yatim Piatu Duafa, Tahfiz Quran Al Munawar, Tanggung Gunung Tulungagung. Dan juga perlu saya informasikan untuk Anda semuanya, sahabat sehat Indonesia, STG Probio ini sangat mudah dalam mengkonsumsi. Dengan jus juga bisa. Kita bisa konsumsi pagi hari 2 seloki, pada malam harinya 2 seloki. Dan untuk Anda yang memiliki keluhan dengan kesehatan, silahkan Anda menambah dosis dari konsumsi. Bisa Anda konsumsi pada siang hari juga sebanyak 2 seloki. Produk ini akan lebih bagus kita konsumsi 1 jam sebelum makan. Kalau nanti misalkan kepepet, tidak sempat atau bagaimana gitu ya, nanti bisa kita konsumsi 30 menit sebelum makan. Bisa diserap oleh tubuh secepat mungkin. Apakah produk ini tidak boleh dikonsumsi setelah makan? Sebenarnya boleh ya, tapi memang yang bagus ini tetap kita mengkonsumsinya sebelum makan. Kembali lagi ke topik kita kali ini di Bincang Sehat bersama STG Probio, seputar dari gangguan fungsi hati ya Mas Ali ya. Iya. Kalau tadi saya sudah bertanya pada pakarnya, sebenarnya apa saja gejala dari fungsi hati. Jadi kalau misal kita memiliki gangguan fungsi hati, pasti ini memiliki gejala sebelumnya. Sehingga ketika kita mengalami, kita harus segera cek kesehatan kita ke dokter, ke puskesmas dan rumah sakit terdekat, seperti itu betul. Mas Ali ya. Iya. Mas Ali bisa memberikan informasi kesehatan tentang macam-macam penyakit yang terjadi sangkut pautnya dengan gangguan fungsi hati ini, kira-kira apa saja Mas Ali? Ya, sebetulnya banyak, seperti hepatitis, sirosis, kanker hati, pelemakan hati, bahkan kalau hati bermasalah bisa juga memicu ke diabetes, bisa juga memicu ke gangguan lambung, pencernaan, bisa juga mengganggu di mata, bahkan juga bisa mengganggu di sendi dan kulit juga, seperti itu. Karena apabila fungsi hati ini menurun, efek yang lebih bisa kronis, bisa juga ke pelemakan hati dan arahnya ke kanker hati juga bisa. Nah, biasanya yang di familiar di masyarakat adalah hepatitis, dan hepatitis sendiri banyak macam ya Mbak ya. Betul. Hepatitis sendiri ada hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, terus hepatitis autoimun, ada juga hepatitis alkoholik. Ini dari situ juga penyebabnya macam-macam seperti itu. Jadi memang kalau ada hubungannya dengan gangguan fungsi hati, ini adalah penyakit hepatitis ini yang paling dekat hubungannya dengan gangguan fungsi hati. Dan memang sudah dijelaskan oleh Mas Ali, dari hepatitis sendiri memiliki banyak macam dan juga tentunya banyak penyebab atau mungkin gejalanya ya Mas ya. Jadi nanti terkait dengan penyakit hepatitis yang sangat erat sekali hubungannya dengan gangguan hati atau gangguan fungsi hati, nanti akan kita bahas di dialog berikutnya atau di bincang di lain sehat kesempatan. Di berikutnya ya. Di lain kesempatan kita akan membahas
membahas seputar hepatitis, karena memang kalau hepatitis ini sangat Iya, banyak juga macamnya jenisnya. dan itu harus dipahami. Betul satu-satu. sekali. Nah, kalau ada penyakit lain yang memang juga hubungannya itu sangat erat dengan gangguan fungsi hati, itu ada yang namanya abses hati, Mas Ali ya. Iya. Nah, kalau kita ngomongin masalah abses hati, ini saya sendiri juga belum begitu paham, Mas Ali ya. Penyebab faktor dari abses hati itu apa ini? Bisa dijelaskan terlebih dahulu Oke. abses hati itu apa? Terkait abses hati ini, sebetulnya penyakit ini umum diderita pada masyarakat di daerah tropis seperti kita di Indonesia. Nah, terkait penyebabnya dari abses hati ini ada 3 kategori ya Mbak ya. Yang Iya. pertama adalah faktor bakteri, yaitu sebagai penyebab abses hati ya biasanya identik dengan bakteri amoeba. Amoeba sebagai Amoeba. penyakit atau penyebab abses hati ini terutama amoeba yang histolik ya. Terus jamur juga sebagai penyebab abses hati. Nah, abses hati sendiri yang disebabkan oleh bakteri ini disebut abses hati biogenik ya. Ini tentu ya memiliki faktor risiko dari faktor makanan ya. Oke. Makanan-makanan ini terkait kebersihan dan cara pengolahan ya. Terus memiliki masalah pada hati, misalnya infeksi. Karena abses hati sendiri ini adalah lubang-lubang kecil pada hati yang penuh dengan nanah. Ini kan dari infeksi ya sebetulnya. Ini terus terkait resiko jenis kelamin, wanita mungkin beresiko lebih tinggi daripada pria. Iya. Nah, terus usia biasanya usia yang sekitar umur 60-an ke atas. Ini abses hati ini juga dapat terjadi pada muda tapi sangat jarang. Makanya saya sampaikan ini penting bagi usia-usia yang lebih dari 50 ini, mulai apabila ada masalah terkait mungkin keluhan keju, linu ataupun keluhan gangguan pencernaan dan sebagainya, ini bisa juga karena faktor fungsi hati yang sudah mulai menurun juga, seperti itu. Oke, untuk kali ini kita membahas seputar abses hati ya. Iya. Ada bermacam-macam kayak gitu. Nah, ini kenapa kalau wanita atau perempuan itu akan berisiko lebih tinggi dibandingkan pria, itu penyebabnya ini apa ini, Mas Ali? Ya, karena biasanya wanita ini dari pola makan, terus aktivitas berbeda, dan wanita ada masa namanya menstruasi ya. Terus Oke. ini juga terkait darah. Yang berikutnya adalah penggunaan pil KB ataupun KB, baik itu menggunakan hormon estrogen. Ini juga mempengaruhi di fungsi hati, seperti itu. Oke, jadi memang kalau dikatakan perempuan itu faktor resikonya lebih tinggi, ternyata memang ada sabab musababnya atau sebabnya memang sudah jelas seperti itu ya. Jadi untuk Anda sahabat sehat Indonesia, khususnya untuk perempuan sama dengan saya, nah ini memang benar-benar harus lebih menjaga kebersihan kita kayak begitu, terutama dari kebersihan ala vital atau mungkin makanan yang kita konsumsi. Iya, Karena betul. biasanya wanita itu pemakan segalanya, Mas Ali ya. Padahal sama laki-laki juga, Iya, akan tapi tetapi lebih parah ini biasanya. Iya, akan tetapi karena faktor wanita itu secara kodrat saja beda ya. Kalau wanita kan ada siklus bulanan yang Betul. kalau laki-laki kan tidak. Nah, kadang-kadang pada saat siklus tersebut ini tidak diperhatikan terkait asupan nutrisi makanan yang tentu apabila pada saat bulanan ataupun setelah menstruasi itu harusnya paham akan makanan-makanan yang tentu baik untuk hati, seperti itu. Oke, dan terkait dari faktor resiko atau mungkin penyebab abses hati sendiri untuk penyakit ini, Iya. apakah ini bisa menular ini, Mas Ali? Sebetulnya tidak ini. Tidak bisa menular, memang tidak. Karena ya dari diri sendiri tadi. Abses hati sendiri ini ternyata tidak bisa menular, Iya. tapi itu tergantung pada kebersihan dan Iya. cara kita menjaga kesehatan kita. Iya, dari pola makan, dari ya istilahnya kan faktor pikiran juga bisa. Betul Tapi yang sekali. terutama dari pola makan yang saya sampaikan tadi, kebersihan makanan terutama. Dan juga pastikan pola hidup kita. Jadi Iya. kita memang harus selalu menjaga kesehatan kita, tidak hanya dari makanan yang kita konsumsi, kebersihannya dari makanan yang kita konsumsi, ya diri kita sendiri, Mas Ali ya. Iya. Jadi kurangnya olahraga, istirahat ini pun nanti juga bisa memicu terjadinya penyakit-penyakit gitu ya. Betapa pentingnya kita menjaga pola hidup kita
kita dan asupan gizi yang kita konsumsi setiap harinya. Seperti itu ya. Iya. Baik, untuk sahabat sehat Indonesia, bersama STG Probio di Bincang Sehat kali ini, nanti kita akan berbagi informasi kembali seputar bagaimana sih cara mengatasi fungsi hati. Bagaimana kalau misalkan kita membantu menyembuhkan atau mengembalikan fungsi hati kita dengan mengkonsumsi STG Probio, seperti itu. Kita akan membahasnya di segmen berikutnya, jadi pastikan Anda semuanya tidak beralih channel dari radio kesayangan Anda. Sahabat sehat Indonesia, mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Mendambakan keluarga sehat sangatlah penting bagi semua orang, baik sehat secara fisik maupun non-fisik, karena sehat itu sendiri adalah harta yang sangat mahal harganya. Sebagai informasi atau edukasi kesehatan bersama pakar pengobatan herbal Indonesia, berikut ini kami persembahkan Bincang Sehat spesial untuk Anda, dipersembahkan oleh STG Herbal Probio Indonesia. Selamat mendengarkan. Bincang Sehat bersama STG Probio kembali menemani Anda semuanya, dan masih bersama narasumber yang sangat luar biasa sekali hari ini, yang selalu strong setiap hari ketika beliau memberikan informasi kesehatan kepada Anda, kepada saya, dan kepada kita semuanya. Karena beliau juga selalu mengkonsumsi STG Probio. Setiap pagi beliaunya juga selalu mengkonsumsi 2 seloki untuk menjaga daya tahan tubuh, menjaga kesehatannya ya. Saya sentil sedikit terkait dari STG Probio. STG Probio berisi 350 ml. Jadi kalau kita mengkonsumsi lebih dari seminggu, bahkan bisa mencapai 2 minggu baru produk ini akan habis ya. Jadi ini sangat awet dengan harga yang juga terjangkau. Misalkan kita mengkonsumsi hanya untuk menjaga kesehatan kita pun juga insya Allah tidak akan cepat habis. Makanya kita juga selalu menyarankan bahwa mencegah daripada mengobati. Jadi kalau mencegah itu kan kalau kita menggunakan STG Probio ini pun juga dengan porsi yang lebih sedikit daripada ketika kita memang sudah terkena penyakit seperti itu. Oke, sahabat sehat Indonesia, terkait dari gangguan fungsi hati, ini tadi sudah dijelaskan untuk penyebab atau mungkin faktor resiko, macam-macam penyakit yang terkait dengan gangguan fungsi hati pun tadi juga sudah sempat diinfokan kepada Anda. Nah, satu lagi pertanyaan saya ini terkait dari gangguan fungsi hati, dan tadi juga ada penyakit yang namanya abses hati ya. Iya. Nah, bagaimana Mas Ali untuk cara membenahi, mengobati penyakit gangguan fungsi hati ini? Iya, menggunakan STG Probio ini juga sebetulnya sangat bagus, dikonsumsi secara rutin dan juga dibantu dengan pola makan yang benar. Hindari makanan-makanan yang tentu seperti lemak trans yang susah untuk dicerna. Juga menerapkan pola hidup sehat seperti berolahraga secara teratur, ya, gizinya yang harus seimbang. Hindari minum-minuman beralkohol, misalnya kontak darah, transfusi darah dengan yang lain. Ini apabila kondisi-kondisi ini harus segera diatasi ya. Kalau misalnya sampai ngedrop, ini jangan sampai ngedrop. Saya sarankan apabila sudah memiliki gangguan atau gejala-gejala, jangan sampai ngedrop. Ini salah satunya itu. Terus melindungi dari paparan-paparan atau makanan-makanan yang beracun ya, makanan-makanan kaleng, makanan-makanan yang banyak mengandung pengawet, makanan siap saji. Iya, itu apabila sudah mengalami gangguan seperti gangguan abses hati atau fungsi hati, lebih baik itu. Dan banyak makan sayur segar, terus buah, dan juga minum STG Probio, karena di kandungan STG Probio sendiri ada probiotik ya, air kelapa dan juga madu. Ini sangat bagus untuk nutrisi yang mudah diserap dan diolah oleh hati seperti itu. Oke, kalau aran-aran orang Jawa itu misalkan kita nggak makan sekalipun, kalau kita sedikit saja mengkonsumsi madu, maka tenaga pun kan juga akan pulih seperti itu ya. Betul. Makanya di sini kalau misalkan Mas Ali bercerita bahwa
bahwa bagus sekali menggunakan STG Probio karena memang STG Probio ini menggunakan atau kandungan di dalam STG Probio sendiri ada madu dan juga pastinya ada probiotik alami. Sangat bagus sekali Mas Ali ya dikonsumsi untuk kesehatan kita. Karena dari madu sendiri ini pun juga sudah memiliki fungsi yang sangat luar biasa sekali. Apalagi kalau kita punya keluhan dengan kesehatan kita. Terutama yang kita bahas kali ini ada seputar gangguan fungsi hati ini Mas Ali ya. Jadi dari probiotik sendiri ini kan membantu untuk memperbaiki pencernaan agar penyerapan makanan ini lebih bagus, lebih efektif. Nah, setelah makanan diserap melalui pencernaan, ditransformasi ke hati, dan hati akan lebih ringan untuk menyaring, memproses selanjutnya untuk menjadikan enzim baik itu darah dan sebagainya, dan bisa ditransformasi ke seluruh tubuh sesuai kebutuhan masing-masing, baik itu melalui ginjal, melalui jantung, paru-paru dan sebagainya. Jadi saya sampaikan bahwa hati ini adalah berfungsi yang cukup kompleks. Apabila bermasalah di fungsi hati tentu bisa juga istilahnya seluruh badan rasanya juga tidak enak seperti itu. Ya, yang namanya juga sakit. Jangankan fungsi hati kita yang bermasalah ya, kita sedikit pusing gitu saja udah rasanya nggak enak di seluruh tubuh. Pernah saya sampaikan sakit hati itu seperti itu, apalagi sakit organ hati ya seperti itu. Sakit hati ya, ada kaitannya sama gangguan sakit fungsi hati saja ya. seperti itu, apalagi sakit di organ hati. Betul sekali. Jadi yang biasanya itu loh, yang punya pacar jangan sampai sakit hati ya. Iya. Jadi sakit hati saja rasanya seperti itu, apalagi kalau kita mengalami gangguan fungsi hati. Makanya berhati-hati dengan yang namanya hati. Iya, betul. Sangat luar biasa sekali. Jadi sedikit ada unik-uniknya ya hari ini yang kita bahas. Kalau kita berbicara tentang hati itu jadi larinya itu kemana-mana gitu ya. Nggak hanya di gangguan fungsi hati, ternyata juga ada kaitannya dengan sakit hati pula ya. Oke, sangat menarik sekali ya hari ini, dan kita juga selalu berharap informasi kesehatan yang kita bagikan kepada Anda semuanya besar manfaatnya. Terutama ini untuk Anda sudah usianya lanjut ya, dalam arti memang sudah lansia atau mungkin di atas 40 tahun. Ini nampaknya untuk menjaga kesehatan itu memang sangat-sangatlah diperlukan seperti itu Mas Hari ya. Bahkan gini, ini perlu saya sampaikan juga, apabila usia-usia lebih dari 60 tahun dan pernah mengalami gangguan di fungsi hati ini, apabila tidak terjaga kondisinya baik itu makanan secara istilahnya bersih sehat, ini bisa juga menjadi penurunan kesadaran seperti pikun, bahkan bisa juga mengalami kebingungan ya, bisa juga. Ini biasanya kalau terkait kepikunan dan kebingungan ini, gangguan fungsi hati sudah tidak optimal lagi, ini ditandai dengan penurunan hemoglobin atau HB seperti itu. Dan kalau tadi gangguan fungsi hati, kemudian penyakit abses hati tersebut ya. Nah, ini nanti kan memang ada kaitannya dengan hepatitis, kanker hati seperti itu, dan juga ada kaitannya sama yang namanya HB rendah seperti itu. Nah, kalau tadi sempat kita bahas di segmen kali ini tadi seputar bagaimana cara membenahi atau mungkin mengobati gangguan hati atau fungsi hati, dan tadi Mas Ali sudah memberikan informasinya terkait makanan apa saja sih yang tidak boleh dikonsumsi, bagaimana caranya kita membantu menyembuhkan atau mengembalikan gangguan fungsi hati kita yang memang terganggu agar bisa berfungsi lagi. Mungkinkah ada sesuatu hal yang bisa kita lakukan untuk memfungsikan hati kita atau makanan yang memang disarankan untuk orang-orang yang memiliki gangguan fungsi hati Mas Ali? Banyak makan buah yang berlemak baik, seperti yang utama adalah apukat. Apukat itu jadi makanan terfavorit ya pada orang-orang yang pengen memiliki kesehatan. Apukat lemak baik yang tentu dapat memperbaiki fungsi hati. Yang kedua adalah buah apel. Yang ketiga adalah pisang. Dan tentu apabila Anda yang suka, terutama orang Jawa ya, ini misalnya suka membuat jamu, ya buat jamu dari temulawak dengan gula merah, gula kelapa bisa, gula aren juga bagus. Karena apa? Di dalam
temulawak ini juga mengandung kurkumin yang tentu sangat bagus untuk memperbaiki fungsi hati, seperti itu. Untuk sahabat sehat Indonesia, selain kita mengkonsumsi STG Probio, ini juga tetap baik mengkonsumsi minuman yang kita buat sendiri. Tapi minuman yang alami seperti halnya yang barusan disebutkan oleh Mas Ali, yakni ada temulawak. Oke, temulawak ini temulawak putih atau yang biasa saja? Temulawak yang warnanya kuning yang tua kuning. itu ya. Iya, dan ini dalam pengamatan saya beberapa pasien yang mengkonsumsi rajin membuat temulawak yang ada gangguan-gangguan istilahnya mata rabun. Ini karena fungsi hati bermasalah bisa mengganggu mata, saya sampaikan tadi. Waduh, ini. Ya. Terus terkait ada kok bangun pagi pegel-pegel, keju-keju ini begitu minum STG Probio 2 Sloki misalnya bikin jamu temulawak. Dikasih STG Probio 2 Sloki terus diminum pagi sama malam hari. Ini di hari kemudian dia merasa lebih bugar seperti itu. Oke, jadi memang sangat bagus sekali kalau misalkan kita mendampingi STG Probio dengan mengkonsumsi contohnya temulawak. Temulawak warnanya kuning. Saya tadi ingatnya itu bukan temulawak tapi kunir. Jadi kan makanya saya tanya temulawak kuning atau putih. Oh ya, yang ada putih sama kuningnya itu ada kunir ya. Alias kunyit ya kalau bahasa Indonesianya. Ya kunyit juga bisa, tapi kalau kunyit kan cenderung banyak di antibiotiknya ya. Kalau kunyit kan dibatasi, tapi kalau temulawak ini bisa dipakai misalnya 3 iris temulawak saja dengan gula secukupnya, dikasih air panas. Kalau sudah dingin kasih STG Probio 2 Sloki diminum pagi. Jadi misalkan kita rebus temulawak ini berarti bisa langsung dicampurkan atau dimix dengan STG Probio bisa, ya. Akan tetapi harus sudah dingin ya, dingin. Nah, kalau sudah dingin dikasih STG Probio 2 Sloki atau 1 Sloki diminum pagi, bisa juga diminum siang, diminum malam hari mau tidur, ini sangat bagus dan efeknya luar biasa. Biasanya setelah itu pagi hari lebih bugar. Nah, ini bisa silahkan dicoba. Kalau dikasih atau dicampurkan ketika sudah dingin, karena memang ini untuk menghindari rusaknya dari kandungan alami probiotik di STG Probio, begitu ya. STG Probio isinya 350 ml, aman dikonsumsi untuk siapa saja, bahkan untuk keluarga Anda. Dan pastikan Anda semuanya saat mau membeli produk kesehatan ini silahkan memilih produk yang benar-benar aman untuk Anda dan keluarga Anda. Seperti halnya STG Probio yang mana sudah memiliki sertifikat halal dari MUI dan pastinya juga sudah memiliki badan POM 100% halal ini ya. Jadi ini juga best seller, bahkan ibu hamil ini pun juga tetap diperbolehkan untuk mengkonsumsi STG Probio, seperti itu Mas Ali ya. Dan sangat menarik sekali lah perbincangan kita hari ini terkait dengan gangguan fungsi hati. Hati-hati menjaga hati. Oke, nanti kita akan berbincang kembali bersama narasumber kita, ada Mas Ali Mustafa, pakar pengobatan herbal Indonesia. Sesaat lagi tetap berada di radio kesayangan Anda di program Bincang Sehat bersama STG Probio. We love, we care, we share. Sahabat sehat Indonesia, mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Mendambakan keluarga sehat sangatlah penting bagi semua orang, baik sehat secara fisik maupun non-fisik, karena sehat itu sendiri adalah harta yang sangat mahal harganya. Sebagai informasi atau edukasi kesehatan bersama pakar pengobatan herbal Indonesia, berikut ini kami persembahkan Bincang Sehat spesial untuk Anda, dipersembahkan oleh STG Herbal Probio Indonesia. Selamat mendengarkan. Baik, sahabat sehat Indonesia, kita kembali lagi di Bincang Sehat bersama STG Probio ya. Dan hari ini nampaknya sangat menarik sekali apa yang kita bahas bersama narasumber kita yang hari ini kelihatannya juga lebih strong daripada biasanya. Apalagi saya hari ini juga lebih strong dari biasanya. Kalau biasanya saya nggak ada waktu istirahat, hari ini spesial saya bisa istirahat selama 5 menit saja. Namun saya bisa strong karena saya juga banyak sekali mengkonsumsi air putih dan saya juga
juga selalu mengkonsumsi sayur dan buah-buahan, karena memang itu adalah salah satu upaya saya untuk menjaga kesehatan agar tetap bagus, tetap fit, sehingga ketika kita pun juga bekerja atau memberikan informasi kesehatan untuk Anda semuanya, kita juga masih dalam keadaan yang juga super fit dan strong. Strong ya Mas Ali ya? Strong, harus strong. Oke. Dan sahabat sehat Indonesia, terkait dengan gangguan fungsi hati ya, hari ini kita juga sudah berbicara banyak sekali, menjelaskan kepada Anda, memberikan informasi kesehatan seputar gangguan fungsi hati kepada Anda semuanya. Nah, di segmen terakhir kali ini saya masih punya satu pertanyaan untuk Mas Ali Mustafa. Nah, kalau misal kita terkena atau mempunyai gangguan fungsi hati, apakah penyakit ini bisa menyebabkan komplikasi? Ya, 4 tahapan kerusakan hati ya apabila kita tidak bisa menjaganya. Yang pertama adalah inflamasi dulu atau peradangan. Yang pada tahap awal ini, kerusakan hati ini mengalami pembengkakan atau peradangan. Nah, proses ini terjadi sebagai reaksi tubuh melawan infeksi atau yang saya sampaikan luka atau berlubang tadi. Yang berikutnya apabila tidak diatasi bisa menjadi fibrosis atau fibrosis hati. Ini kondisi fibrosis hati ini peradangan yang lebih serius. Ini sel yang rusak pada jaringan parut hati yang arahnya menjadi sirosis. Sirosis ini seperti ya hati sudah rusak seperti kena parut itu ya. Ini yang tahap ketiga menjadi sirosis hati. Nah, apabila sudah ada arahnya ke sirosis, ini biasanya beberapa gejala yang ditemukan terkait penderita sirosis ini mudah memar dan berdarah. Nah, ada penumpukan cairan pada kaki, biasanya bengkak di kaki, kulit dan mata tampak kuning seperti orang kalau bilang sakit kuning itu ya. Sakit kuning, Terus kulit sudah terasa gatal-gatal, lebih sensitif terhadap obat-obatan tertentu, misalnya mengkonsumsi obat tertentu, ini kulit ini sangat sensitif. Bahkan terjadi komplikasi ke diabetes, resistensi insulin ya. Nah, juga terkait toksin ini atau racun yang cukup menumpuk karena dari pola makan yang tidak benar. Dan akhirnya apabila sudah arah ke itu, jadi yang terakhir adalah gagal hati. Nah, kondisi ini akibat perjalanan penyakit hati yang saya sampaikan tadi tidak segera diatasi. Maka saya sampaikan bahwa STG Probio ini sangat bagus dikonsumsi untuk menjaga hati. Demikian. Mumpung kita masih diberi kesehatan ya, jadi sejak dini silakan kita selalu merawat kesehatan kita, terutama tentang hati kita ya. Tapi ini tidak ada kaitannya dengan patah hati ya, Mas Ali. Iya, tidak. Jadi ini saya sampaikan ya bahwa perjalanan yang saya sampaikan tadi, perjalanan kerusakan hati yang itu, ini bukan arah itu saja, bahkan bisa juga berkembang ke kanker hati pada era-era seperti ini. Bisa juga berkembang ke kanker hati, bisa juga hepatitis, ini juga bisa, yang di lain kesempatan akan kita bahas terkait hepatitis. Demikian. Jadi silakan Anda selalu setia di radio kesayangan Anda ini. Kita akan memberikan banyak informasi terkait dengan kesehatan ya. Kali ini kita membahas seputar gangguan fungsi hati. Tentunya nanti ini masih ada hubungannya dengan yang namanya kanker hati, kemudian HB rendah atau HB tinggi gitu ya. Namun kalau misalkan hal itu kita bahas di sini nampaknya waktunya kurang, karena memang ini juga nanti kita perlu menjabarkan sangat panjang. Nah, nanti di lain kesempatan kita akan membahas seputar informasi tersebut. Jadi pastikan Anda semuanya setiap hari selalu mendengarkan program acara Bincang Sehat bersama STG Probio ya. Baik, Mas Ali, sebelum mungkin kita pamit ya, ada beberapa informasi terakhir yang akan disampaikan Mas Ali untuk teman-teman, untuk sahabat-sahabat sehat Indonesia kita. Ya, jagalah hati ya. Tapi hidup ini merupakan nikmat Tuhan yang tentu diberikan hanya sekali kepada setiap manusia yang beruntung. Tidak semua manusia juga bisa menikmati hidup dengan baik. Ada yang hanya diberikan kesempatan sebentar saja. Ada yang diberikan kesempatan yang lama, namun dipenuhi dengan banyak tantangan dan cobaan. Ada pula yang diberikan kesempatan lama dengan berbagai macam kenikmatan, kebahagiaan baik jasmani dan rohani. Yang terpenting mari kita jaga hati dari berbagai macam gangguan, baik itu psikis maupun dari dalam sendiri. Demikian. Jadi itu pesan-pesan Mas Ali Mustafa, pakar pengobatan herbal Indonesia, untuk Anda semuanya sahabat sehat Indonesia ya. Selalu jaga kesehatan Anda dengan pola hidup
sehat, mengkonsumsi makanan-makanan sehat, banyak mengkonsumsi air putih, ini pun juga menjadi penunjang kesehatan kita. Istirahat yang cukup, olahraga yang cukup, ini pun juga menjadi pendamping untuk kita selalu sehat seperti itu. Dan mengkonsumsi STG Probio, ini pun juga salah satu pendukungnya. Dengan mengkonsumsi pagi hari 2 seloki, malam hari 2 seloki, dan kalau misalkan Anda memiliki gangguan kesehatan, nanti silakan untuk dosisnya ditambah. Misalkan pas siang hari nanti bisa dikasih 2 seloki kembali. Seperti itu ya. Lebih unggul lagi STG Probio khusus untuk Anda penderita gangguan fungsi hati, nanti bisa kok kalau misalkan mau di mix atau mungkin dicampur dengan temulawak seperti yang sudah diinformasikan oleh Mas Ali Mustafa tadi. STG Probio untuk sahabat sehat Indonesia isi 350 ml, kemudian terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi baik untuk orang dewasa maupun anak-anak, orang hamil, ini pun juga diperbolehkan. Bahkan ibu menyusui ini pun juga diperbolehkan mengkonsumsi STG Probio. Untuk Anda yang membutuhkan STG Probio bisa membeli di agen-agen atau apotik yang memang sudah bekerja sama dengan STG Probio. Dan khusus untuk Anda yang ada di wilayah Jawa Timur, Anda bisa datang langsung ke Kompleks Ponpes Yatim Piatu Du'afa Tahfiz Quran Al Munawar Tanggung Gunung Tulungagung ya. Jaga selalu kesehatan Anda. Salam sehat untuk Anda, untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sehat Indonesia, demikian tadi Bincang Sehat spesial hari ini bersama pakar pengobatan herbal Indonesia. Dipersembahkan oleh STG Probio. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.